warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mulyana dengan nomor NIM 2892350088. Program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti, Kampus B. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah, yaitu aspek hukum dalam bisnis. Sebagai dosen pengampu yang terhormat Bapak Son Haji MM. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini sesuai mata kuliah, yakni aspek hukum dalam bisnis, yaitu beberapa poin. Yang pertama, aspek hukum dalam bisnis. Yang kedua, hukum perusahaan. Yang ketiga, tugas hukum lembaga pembiayaan. Kita masuk ke pembahasan poin pertama, yaitu aspek hukum dalam bisnis. Definisi hukum dalam bisnis adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan, dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang, baik itu dengan uang maupun jasa atau layanan lainnya. Sama seperti bidang yang lain, kegiatan bisnis atau usaha pasti memerlukan hukum sebagai satu pelindung sekaligus menegakkan keadilan. Perlunya hukum di dalam membangun sebuah bisnis atau perusahaan yang mana tujuannya atau fungsi dari hukum yang mengatur di dalam bisnis salah satunya yaitu untuk dijadikan sumber informasi yang bermanfaat dan juga informatif kepada pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku usaha atau para pembisnis jadi bisa memahami hak maupun kewajiban pada aktivitas bisnis yang dijalankannya. Jadi kesimpulannya, hukum di dalam berbisnis itu sangat penting kaitannya, karena bisnis tanpa ada ikatan hukum, maka kita bayangkan bisa saja terjadi penyelewengan, pelanggaran, atau secara manajemen sistem tidak beraturan. Setelah menjelaskan definisi hukum di dalam bisnis, tentunya kita akan bertanya, lantas dari mana sumber hukum dalam bisnis? Dari manakah hukum di dalam bisnis itu muncul? Apakah kita membuat dengan sendirinya? Apakah setiap pembisnis atau pelaku usaha harus membuat hukum sendiri? Nah, jawabannya bisa iya, ya bisa tidak. Karena ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Maka yang akan saya terangkan terkait sumber hukum dalam bisnis itu ada dua. Yang pertama, formil. Sumber hukum formil ini berkaitan dengan tata cara atau prosedur pembentukan yang secara langsung bisa dipergunakan dalam menciptakan hukum. Sumber ini juga berdasarkan pada peraturan daerah atau Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai sumber hukum dalam bisnis adalah material. Untuk sumber material ini lebih mengarah pada segi isi dan mengikuti sumbernya yang berasal dari berbagai faktor, seperti faktor agama, budaya, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya. Yang nantinya ini keempat faktor ini akan menentukan isi hukum itu sendiri. Nah, itu kalau
dilihat dari sumber hukum yang datang dari material. Selanjutnya yang akan kita bahas setelah kita mengetahui definisi hukum di dalam berbisnis dan juga dasar atau sumber hukum, lalu yang harus kita ketahui selanjutnya adalah tentang ruang lingkup hukum berbisnis menurut undang-undang. Di sini banyak sekali ruang-ruang lingkup yang diatur oleh hukum, terutama di dalam berbisnis. Seperti saya tidak akan menjelaskan semuanya karena terlalu banyak, karena durasi kita juga terbatas, maka saya akan utarakan sebagiannya saja. Mana yang merupakan ruang lingkup hukum bisnis menurut undang-undang? Yang pertama ada ketenaga kerjaan atau buruh. Yang kedua ada hak kekayaan intelektual. Yang ketiga transaksi jual maupun beli, termasuk ekspor dan impor, itu semuanya diatur di dalam undang-undang dan semuanya harus mengikuti hukum siapapun yang berkecimpung di dalam aspek tersebut. Atau ada lagi ruang lingkup hukum bisnis menurut undang-undang seperti badan usaha seperti CV atau PT maupun firma. Itu pun ada hukum atau aturan jika seseorang ingin membuat satu perusahaan, baik itu berbentuk CV ataupun PT. Jadi sampai di sini gimana? Terkait hukum di dalam berbisnis, ternyata itu sangat penting, dan tentunya bukan hanya penting, yang lebih penting lagi bagaimana hukum tersebut kita pahami lalu kita jalankan, seperti itu. Nah, sekarang mungkin saya akan kerucutkan lagi mengenai tentang hukum, karena yang saya sampaikan ini adalah bagian dari mata kuliah hukum atau aspek hukum dalam berbisnis. Saya akan membahas seputar hukum perusahaan. Jadi kita harus mengerti dulu, memahami dulu apa sih yang dimaksud perusahaan. Apakah setiap yang memproduksi sesuatu barang atau memproduksi suatu benda itu dinamakan perusahaan? Atau apakah setiap pelaku usaha mereka dikatakan pengusaha? Belum tentu. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perusahaan, karena nanti kita bicaranya tentang hukum. Nah, perusahaan, di dalam perusahaan itu ada konsep hukumnya, teman-teman. Jadi perlu diketahui bagi para pengusaha atau pelaku bisnis, mereka tentunya sudah mempelajari yang namanya konsep hukum di dalam berbisnis maupun di dalam mengelola usaha. Adapun pengertian perusahaan itu sendiri yaitu sebagaimana menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Adapun undang-undang yang mengatur tentang sumber hukum perusahaan atau undang-undang yang mengatur perusahaan yang menjadikan landasan hukum bagi setiap yang ingin mendirikan perusahaan, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Itulah perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum perusahaan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai manfaat perusahaan bagi masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Yang pertama tentunya akan banyak terciptanya lapangan kerja. Kenapa? Oleh karena itu berdirinya perusahaan akan membuka peluang kerja baru. Semakin besar skala perusahaan maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Bukan begitu? Yang kedua, manfaat dari perusahaan bagi masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi adalah hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin baik hasil produksi dan semakin banyak masyarakat yang berminat, maka semakin tinggi eksistensi perusahaan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Artinya, hukum di sini sangat berperan penting terhadap kualitas produk dari suatu perusahaan, apalagi terkait penyedia lapangan pekerjaan, karena ada aturan atau hukum yang mengatur tentang ketenaga kerjaan, terutama di negeri yang tercinta ini, NKRI, Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai tentang lembaga-lembaga pembiayaan. Kalau kita ketahui definisi daripada lembaga-lembaga pembiayaan ini sebagaimana yang sudah saya pelajari dari matkul aspek hukum dalam bisnis adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan, bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Maksudnya, menjadi salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun bagi usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dasar hukum lembaga pembiayaan ini itu diatur di dalam keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK titik 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Tujuannya apa? Adanya lembaga pembiayaan ini tentunya dibentuk lembaga pembiayaan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Selain itu, lembaga pembiayaan menjadi sumber dana yang beragam selain dari lembaga keuangan. Fungsi hukum lembaga-lembaga pembiayaan yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, membantu pengembangan dalam usaha atau bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha. Selanjutnya, melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. Yang kelima, lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan ataupun dana proyek. Pasalnya, tidak semua pengusaha infrastruktur mempunyai cukup modal untuk membiayai proyek besar tersebut. Artinya, lembaga-lembaga pembiayaan ini bisa menghandle atau membackup jika pelaku bisnis atau usaha tidak punya modal dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama di negara tercinta kita,
negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ini pembahasan terakhir yang akan saya utarakan tentang perspektif hukum dalam persaingan bisnis dinamis. Di mana hukum bertujuan untuk mencegah praktek bisnis yang tidak adil. Seperti yang tadi di awal saya jelaskan, kenapa hukum di dalam dunia bisnis ini sangat penting dan bisa jadi ini adalah salah satu yang harus paling diperhatikan sebelum kita memasuki dunia bisnis atau membuat sebuah perusahaan, agar praktek bisnis ini berjalan adil. Kalau tidak adanya hukum, bisa jadi proses di dalamnya tidak adil, seperti monopoli, kartel, atau penyalahgunaan dominasi pasar. Selain itu, hukum juga berperan dalam melindungi konsumen dari praktek bisnis yang merugikan, seperti penipuan, praktek penjualan yang menyesatkan, atau produk yang tidak aman. Banyak sekali perspektif hukum dalam persaingan bisnis dinamis ini, tentunya sangat bermanfaat sekali, terutama memahami hukum atau aturan-aturan di dalam berbisnis, agar bisnis kita ataupun usaha kita meskipun kecil, tetapi apabila kita mematuhi hukum atau aturan yang berlaku, maka insya Allah usaha dan bisnis kita akan berjalan dengan lancar. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak ditemukan kekurangan atau salah dalam memaparkan pembahasan, karena saya masih belajar. Mohon kritik dan sarannya dari semuanya. Terima kasih kepada guru atau dosen pengampu Bapak Dosen Son Haji MM yang telah membimbing saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.